Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran diturunkan 1400 tahun yang lalu. Pada masa itu, pengetahuan astronomi didominasi oleh bangsa Yunani yang mempengaruhi kehidupan umat manusia. Dominasi ini berlaku terus sampai masanya Kopernikus. Diyakini bahwa langit terdiri dari beberapa lapisan yang terbuat dari bahan transparan yang plastis atau bersifat mudah dibentuk, dihiasi dengan benda-benda langit yang cemerlang yang diberi nama bintang-bintang. Pada masa itu, umat manusia meyakini bahwa bumi terdiri dari massa debu, batu, air, udara, dan mineral. Bumi merupakan massa yang stasioner atau tidak bergerak dengan permukaan yang rata, tidak berputar dan tidak diputari oleh benda-benda langit lainnya. Bumi memiliki posisi unik dalam kosmos yang tidak ada padanannya dimanapun juga di angkasa. Bumi bersifat tetap dan stasioner pada sauhnya, sedangkan langit berputar terus-menerus mengelilinginya. Jelas dalam konsep tentang alam semesta di atas mengeliminasi kemungkinan adanya kehidupan lain di luar bumi. Satu-satunya tempat kehidupan yang dikenal manusia di masa itu hanyalah bumi ini saja, yang mereka anggap tergantung melayang di tengah angkasa. Sebelum kami lanjutkan, sejenak kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, dan bagi teman-teman yang belum, silahkan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Bagaimana pendapat Al-Quran mengenai kehidupan luar angkasa? Mirza Tahir Ahmad dalam bukunya Revelation, Rationality and Truth menerangkan bahwa berbeda dengan pandangan di masa kuno, Al-Quran tidak ada menyebutkan bahwa bumi ini sifatnya stasioner. Sedangkan mengenai jumlah banyaknya bumi, Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Artinya, Allah adalah Dia yang menciptakan 7 langit dan 7 bumi sepertinya. Turun perintah di antaranya supaya kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah benar-benar ilmunya meliputi segala sesuatu. Perlu dijelaskan di sini bahwa angka 7 menggambarkan istilah yang biasa digunakan Al-Quran dalam ayat ini maupun ayat lainnya. Angka tersebut menggambarkan alam semesta terdiri dari banyak lapisan langit atau galaksi yang masing-masing terbagi dalam kelompok bertujuh yang sekurang-kurangnya mengandung satu planet seperti bumi yang ditopang oleh keseluruhan sistem dalam galaksinya. Menyinggung sistem itu secara umum, ada ayat yang lebih spesifik mengenai eksistensi kehidupan di luar bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma batha fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Yang artinya, dan dari antara tanda-tandanya adalah penciptaan seluruh langit dan bumi dan apa yang telah disebarkan di dalam keduanya dari segala makhluk hidup, dan Dia berkuasa menghimpunkan mereka apabila Dia menghendaki. Yang dimaksud dengan dabbah mencakup juga segala hewan yang bergerak atau melata di muka bumi, tidak termasuk di dalamnya hewan yang terbang atau berenang. Ayat di atas tidak saja berbicara tentang kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi, malah menegaskan bahwa kehidupan demikian memang ada. Bukan hanya itu, dalam ayat itu juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa menghimpunkan mereka semua bila mana Dia menghendaki. Kata bahasa Arab jam'ihim secara spesifik berbicara tentang menghimpun bersama kehidupan di bumi ataupun di tempat lain. Kapan pertemuan itu akan terjadi tidak disebutkan secara pasti, juga tidak ada dikemukakan apakah pertemuan tersebut akan terjadi di bumi atau di tempat lain. Satu hal yang pasti ialah kejadian tersebut pasti terjadi saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Perlu diingat kalau kata jama bisa mengandung arti kontak fisik atau juga kontak komunikasi. Hanya masa depan saja yang bisa mengatakan kapan kontak itu akan terjadi, namun kenyataan bahwa kemungkinan demikian sudah dinubuatkan lebih dari 14 abad yang silam, itu saja sudah merupakan mukjizat tersendiri. Pengungkapan Al-Quran demikian dilakukan pada masa ketika kosmologi sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan belum lagi lahir.
Selama ini yang ada hanyalah visualisasi dugaan-dugaan belaka dan mungkin masih lama lagi sampai jelas mengetahui adanya kehidupan di luar bumi. Belum ada bukti definitif yang telah berhasil diperoleh untuk mendukung keberadaannya. Para ilmuwan masih berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan saja. Sementara itu Al-Quran selangkah lebih maju lagi dengan menubuatkan bahwa suatu waktu nanti manusia akan melakukan kontak dengan kehidupan di luar bumi. Saatnya untuk realisasi sempurna dari nubuatan ini belum tiba, namun tanda-tandanya sudah menyembul di cakrawala. Hal ini menunjukkan kalau nubuatan-nubuatan Al-Quran berada jauh di muka dari perkembangan kemajuan ilmiah manusia. Dengan demikian, kita bisa mengharapkan realisasi nubuatan tersebut di masa depan. Nubuatan tentang pertemuan atau kontak dengan kehidupan di tempat lain masih termasuk kategori yang masih akan dipenuhi. Semoga umur kita cukup panjang guna menyaksikan hari akbar di mana kehidupan di bumi berhasil melakukan kontak dengan kehidupan di angkasa. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih telah menyimak hingga akhir dan silakan simak video-video kami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.